Songo, cium. Pernah masuk ke Sunan Gunung Jati ke di atas? Masuk di makomnya langsung. Biasanya kalau minta izin keraton kesepuan, minta izin orang-orang tertentu masuk bisa. Berapa kali kita masuk bawa tamu-tamu dari Malaysia masuk. Itu maaf, saking seneng ya, padahal kamu Malaysia dari Indonesia. Ini Indonesia sampai orang ziarah wali Songo jadi Malaysia ziarah wali Songo. Saya punya jamaah majelis di sana ke Indonesia tujuannya mau ziarah, bahkan tujuannya ziarah wali. Iya, tiap tahun aku. Masuk ya, dimasuk-masukkan. Ana wong Islam, ngaku NU, ngaku ahli jamaah, dicak ziarah wali Songo nang kiyane, alusane rokok duwite. Jelei temen. Giliran urusan galulan. Kuat ya. Enteng secul big ya apa bojone gitu sunap. Coba dicelengi. Tahun depan ikut biar dapat berkahnya orang-orang mulia. Karena dalam ucapan para solihin mengatakan idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ziyaratil kubur. Kalau sudah mentok, sempit permasalahannya, sudah nggak bisa ada solusi, ziarah kuburnya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Iya, toh Brebes ya akeh wali-wali di mana-mana di Allah. Kalau lihat Indonesia Nusantara ini wali ini Gusti Allah forek. Alhamdulillah. Luar biasa. Mulanya dimanfaatkan, mulanya Indonesia berkah karena akeh wali ini Gusti Allah. Ziarah. Terakhir tawasul tabaruk. Saya mau tanya, itu yang tadi mengatakan tawasulan sama wali, tabarukan cium tangannya wali atau cium tangannya orang soleh atau tabarukan sendalnya orang-orang mulia, tabaruk semacam itu dulu dilakukan sahabat. Terus dia ngakunya ahli sunnah, ngakunya Islam, pan ngintil sama kucing. Gurunya siapa? Ini Anas bin Malik, gurunya kanjeng Nabi. Ngajinya kali kanjeng guru sing paling spesial yang ada pernah di alam semesta, Rasulullah. Gurunya Rasulullah, belajar sama Rasulullah, ngajinya kali kanjeng Nabi 10 tahun Anas bin Malik tinggal sama Rasulullah. Begitu akidahnya, diusap-usapkan, minta sama Allah barokah sapu tangan Nabi, bertawasul, bertabaruk. Itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yang sampai sekarang dijaga kemurnian akidah ahli sunnah dalam satu ormas Nahdlatul Ulama. Wis kelising kenceng aja, maaf kalau hal-hal yang berseberangan dengan kita jangan dengarkan, jangan dilihat. Ya tuh YouTube sing nulis biasanya penasaran, deleng ngomong namanya kena. Satu kisah, ada satu jamaah majelis saya, awal-awal saya datang 2000-an atau 99, saya pulang dari Hadramut 98, awal-awal belum di kabupaten, masih di kota Madiun. Ada jamaah santri yang ikut aktif pengajian. Dulu mulai masuk paham tadi Wahabi itu tadi. Di Tegal ada radio yang nyiarkan ceramahnya mereka. Nyerang kita orang terus. Nyerang itu orang-orang yang sukanya keliling dan tawaf di kuburan para wali, keliling dan tawaf. Yang nyembah kubur, macam-macam terus. Saya dengarkan radio ini kok lama-lama kurang ajar. Lama-lama bahkan sudah nyerempet-nyerempet ormas kita, nyerempet-nyerempet kiai kita, habaib kita. Saya dengan satu santri keliling minta tanda tangan sama kiai-kiai yang punya pondok pesantren sama majelis dan habaib. Saya kumpulkan 187 tanda tangan dari NU, dari semuanya, dari ustadz, dari atas nama pengurus masjid, pengurus majelis, pondok pesantren Tegal, Brebes, bahkan sampai ke Brebes, saya ke waktu itu ke Soleh Wasalama, ke beberapa tempat habaib dulu yang jadi ketua MUI yang meninggal, saya siapa namanya? Bukan Kiai Rusdi ya, nggak, yang pernah jadi di MUI itu Said Salama ya. Ya, itu termasuk di Brebes ada beberapa. Dulu saya belum kenal Ki Subhan. Awal-awal sudah muter 180. Saya datang ke radionya, pengurusnya, satu yayasan yang punya. Saya ketemu ketua yayasannya, bilang ini 180 tanda tangan, di belakangnya santri semuanya. Karena mereka tokoh, ada majelis, ada pondok, ada tokoh, ada macam-macam. Semuanya nggak setuju dengan siaran radio yang Anda siarkan, yang nyerang kelompok kita yang mayoritas ahli sunnah jamaah, terutama orang-orang yang
ziarah kubur, tawasul, maulid, haul dan sebagainya itu diserang. Coba saya nggak mau dengar besok sore ada suara ini lagi. Saya udah ada beberapa santri lah. Nanti dulu nggak boleh, nggak bisa. Besok sore nggak ada suara lagi. Saya nggak mau dengar ada mengudara. Besok sore ada, tetap mengudara, tetap ceramah itu. Akhirnya saya suruh santri 2. Coba karena saya nggak punya alat bukti ya untuk saya proses ucapan-ucapan di radio, nggak direkam. Saya suruh 2 santri ke radio itu, minta ke penyiarnya itu pakai VCD dulu Pak. Jadi ada beberapa ceramah ditaruh di VCD, setengah jam habis. Pembicaranya dari Cirebon, bukan orang Tegal. Bilang minta rekamannya biar saya punya bukti bahwa caci maki itu ada dan saya laporkan polisi Mas. Santri itu 2 orang itu datang, dikasih CD, dikasih buku, dikasih kaset, dipiul, ini ada kajian, kalau mau CD-nya didengarkan sendiri, dikasihkan saya di kopi sama didengarkan sendiri. Penasaran, aku pengen urut kajiannya kayak apa? Datang ke kajiannya di majelisnya orang-orang itu. Dua-duanya kegawa Wahabi. Ucul, nggak hadir di majelis saya lagi, ketemu saya menghindar. Waktu itu belum ada handphone. Saya cari, alasannya pertama, sekarang anak kerja, beban sampai pulang kerja. Ternyata sudah ikut kajian mereka. Asalnya apa? Dengarkan, penasaran mau lihat, setannya yang gumbrung, terus ini kalau udah sesat setannya dorongnya luar biasa. Ini bener malah protektor. Akidah yang bener untuk diikutin berat, tapi yang nggak bener-bener itu, yang baru-baru, gampang. Mulanya bocah nom saya gampang pada ngintil. Kenapa sih? Didukung hawa nafsu sama setan. Merasanya paling hebat, wis batu kayak ireng. Batu kayak solate ngakai, tentang senenge kiai kampung ora bener, Habib ora bener, sing ya Allah. Tembe mari Jakarta setahun balik kuseng Pak. Dapatnya bu gosrok. Kalau cuma geseng tok orang ngonek nama macam-macam masih mending geseng jenggotnya lawir matanya. Kiai ora bener, Habib ora bener. La haula wala quwata. Jangan dengarkan. Yang lebih tahu akidah adalah kiai-kiai yang mayoritas di dunia ini ahli sunnah jamaah, tetap ziarah kubur, tawasul, tabaruk, tahlil, haul, alhamdulillah. Lanjutkan nggih. Di sini saya sebetulnya kurang tepat karena jarang. Kalau di Tegal, di Kabupaten Madia, udah mulai musola direok, dikuasai, masjid dikuasai. Izinnya bangun masjid, bawahnya masjid, atasnya pondok pesantren, dibodohi lingkungannya. Udah mulai banyak, hati-hati, harus waspada. Alhamdulillah, di sini mudah-mudahan Allah jaga insya Allah. Amin ya rabbal. Itu saja para jamaah dimuliakan. Jika ingin mulia, sambungkan kita kepada Nabi Muhammad. Taruh Nabi Muhammad dalam hati kita. Bawa pulang malam ini Nabi Muhammad dalam hati kita. Maksudnya apa? Kita ingat Nabi Muhammad sholawat. Kita mau makan, ingat Nabi Muhammad. Kalau makan baca bismillah dan doa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Apa Allah bening mangan apa? Insyaallah apa? Allahumma barik lana fi. Doa mau tidur. Allahumma ahya bismika. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus maaf, doa mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum, alhamdulillah. Terus biasanya kita ada alhamdulilladzi adhaba anil alhamdulilladzi ja'alahu adban furada wa lam yaj'alhu minhan ujaja. Itu doa, tapi alhamdulillah mau cukup alhamdulillah. Mau pakai sendal? Bismillah. Kanan dulu pakainya. Lepas kiri dulu. Masuk rumah kanan dulu. Keluar rumah kiri dulu. Masuk WC. Itu kan setiap hari kita lakukan ya. Masuk rumah, masuk WC, pakai sendal. Coba ikutin sunnah Nabi, berarti Nabi ada dalam hati kita. Kanjeng Nabi kanan dulu, ikut. Kanjeng Nabi masuk rumah, kaki kanan, baca bis. Saya tanya yang sudah berkeluarga, mau hubungan ada doanya nggak? Apalah?
Pangapunten bukan aib, nggak usah aib, ini memang ajaran Nabi, manfaatnya besar. Panjenengan pangapunten suami istri saat dekati istri nggak baca doa saat hubungan, kata hadis Nabi yang sahih yang panjang Nabi bilang, itu setan paling seneng dekati suami istri yang lagi mau hubungan, deketi. Paham ya? Kalau nggak nyebut doa yang diajarkan Nabi, maka setan ikut andil neteskan saham di rahim istrinya. Bener. Mulanya doanya apa? Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, singkirkan dari kami setan. Setan mendekat itu. Kata setan, awal mula cara merusak generasi manusia keturunan Adam adalah neteskan benih di rahim istrinya saat hubungan tidak baca doa. Jika benih itu ternyata jadi positif, ada benih setan sama benih suaminya tentunya, maka dua benih itu akan mempengaruhi karakter janin. Ada 50% benihnya setan, 50% benihnya manusia. Mulane bocah saiki sing ora didongani waktu hubungan kadang-kadang oli nakal goda wong tuane kaya. Bocah kaya setan. Wis dasare anak benih setan itu nek terus kaya setan gak dadi setan. Alhamdulillah. Hati-hati Bu, ingin anaknya aman dari benih setan supaya nanti dididik jadi anak soleh gampang. Diajar hal-hal yang baik gak susah. Dari situ mulai dari sunnah Nabi. Nabi itu ngajari untuk kebaikan kita. Kita gak ngerjakan. Anak kayak wis telu takon itu nggak hubungan anak itu nggak. Kok kan itu anak apa itu? Kau rimang tuh. Kalau mau diajar doang jawab deh. Bener ada yang jawab itu. Kayak gue bilang Tuhan apa? Ya Allah, ini justru yang ngamankan anak kita nanti kalau kita punya anak dari sahabat setan. Doa kan, paham ya? Satu lagi sebagai penutup, buka baju, buka aurat, ada doanya nggak? Ya. Apa dulu? Doanya apa? Tangan betul. Ada Nabi ngajarkan. Jadi gini Bu, Pak, terutama remaja perempuan yang masih muda-muda ini, Pak, wanita yang muda jika buka baju, auratnya terlihat kan kita nanti pulang ganti baju ya di kamar mandi, buka auratnya kelihatan. Jika tidak ikut doa yang diajarkan Nabi, maka bangsa jin bisa menikmati tubuh wanita tersebut. Jika yang masih muda, yang masih perawan, jinnya jin nakal, maka dia akan menikmati tubuh, kemudian asyik. Makanya jinnya kayak gini yang suka melihat tubuhnya orang namanya jin asyik. Jin apa? Lama-lama cinta sama tubuh wanita tadi, terutama yang belum nikah, maka jin itu akan mengganggu, menghalangi jodoh perempuan tadi. Ini kalau senang lanang dikacau. Kalau dia sudah mulai senang mau nikah, dibikin masalah sehingga kadang-kadang jodohnya susah, ribut, tekamani, karena jin itu sudah asyik dengan tubuhnya, nggak mau ada laki-laki yang mendekati. Mulanya perawan segi kadang-kadang sing ambil kawin jodoh angel, jangan-jangan itu tidur pakai tank topan. Tidur yang baik nutup aurat. Iya, walaupun tidur tutup pakai celana panjang. Karena bangsa jin itu menikmati tubuhnya manusia. Kita nggak tahu, tapi mereka tahu. Kalau lama-lama asyik, jatuh cinta itu jin. Ayo kok dicintai jin kayak apa? Setelah jatuh cinta, nggak rela yang dicintai itu punya pasangan, sehingga diganggu setiap saat. Dan dia lama-lama, wanita itu kalau sudah terpengaruh dengan pengaruh jin yang dia seneng, maka dia malas berinteraksi, senangnya di kamar, menyendiri, ciri-ciri itu harus diruqyah cepat. Jika ada benar, coba hati sebelum masuk lebih lama. Saya kemarin ruqyah perempuan gadis itu, maaf, kasih air pada cuma ya belum dibacain. Reaksi setelah dibacain, jawabnya nyong orang metu, nyong seneng baru baca dia, nggak mau keluar. Jadi aku terserah penolak keluar, nyong cuma mentok lah dengan izin Allah kamu harus keluar. Orang tak bakar. Orang bisa nyusah dulu seneng. Jadi disenangi jin. Sebabnya apa? Tadi tubuhnya dinikmatin setiap saat gara-gara buka baju tidak baca doa. Purun mau doanya dihafalkan, nanti pulang dibaca ya. Terutama yang muda, yang tua sama saja lah. Siapapun, nah ya, terutama yang masih gadis-gadis, yang muda-muda,
penting banget. Jangan buka baju tanpa baca doa ini. Gampang, doanya gampang. Si doa HP direkam ben cerlalen. Kadang-kadang begini, oh gampang mesti apa ya? Biasanya kita ngaji kuping ciping, ngaji modelnya kuping kok orang nyata atau apa ya ciping orangnya. Kalau ciping itu emot seketika 2 hari 3 hari seminggu apa ya ini ya? Barlen nih. Coba karena ini penting saya ingin sampaikan ini hadisnya dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, hadisnya Hasan diucapkan oleh Nabi. Coba jika di antara kalian membuka baju dan terlihat auratnya maka bacalah Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu bacaan saat buka aurat, buka tubuh, telanjang, baik di kamar dimanapun, supaya mata-mata jin nggak bisa lihat tubuh kita, tertutup dengan cahaya dan silau sehingga dia tidak bisa menikmati tubuh kita. Bacanya apa? Apa lagi? Insyaallah yang lupa nanti bisa dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu doa yang diajarkan Nabi untuk melindungi tatapan bangsa jin yang jahat pada tubuh kita. Dijaga sama Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan insyaallah. Tinggal kita berdoa mudah-mudahan bangun dari majelis ini semua dosa diampuni. Semua hajat dikabul. Kita semakin cinta sama Nabi. Tanamkan rasa cinta yang sejati kepada Nabi. Untuk di dunia dapat ridho Allah dan ridho Nabi. Selamat dunia dan akhirat disafaati Nabi. Masuk surga tinggal bersama Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yunakungi pahapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.